Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam Kak. Akhirnya bisa juga nih Zoom meeting sama Sazi untuk diposting di IGTV-nya UIC Education. Sebelum Iya, saya mengenalin diri, alhamdulillah. aku masih sedikit bocoran kalau Sazi ini adalah calon mahasiswa baru UUM angkatan September 2020 tahun ini. Ini jadi episode kedua kenalan UEC, which is kakak akan ngobrol-ngobrol sih basically sama anak-anak mahasiswa baru, calon mahasiswa baru nih yang udah keterima, yang udah tinggal berangkat, yang sebenarnya lagi santai-santainya nih ya. Iya, cuman aku agak deg-degan sih karena aku kan mau ngambil IELTS di Oh sini iya, kan. Sazi mau ngambil Iya, IELTS di Indonesia ya. Paling cuma jadi tinggal masih itu doang ya, deg-degannya ya. iya, Oke. Okay. exactly. Jadi belum 100% relief gitu Enggak. loh. Oke, Sazi, sok kenalin diri dulu dong, namanya, dari mana, terus ngambil jurusan apa di UUM. Hai semuanya, aku Sauzini Sabita, bisa dipanggil Sazi. Aku dari Bogor, dari SMA Negeri 6 Bogor, dan aku ngambil International Business and Management major. Yeah, jurusannya jurusan IBM nih, which is emang jurusan yang paling ramai peminatnya ya. Dan memang jurusan yang paling unggulan lah, karena we are business school yang sudah terakreditasi AACSB. Oke, Sazi, Iya. sebenarnya apa namanya tujuan kakak ngadain IGTV kenalan You ini adalah sebenarnya aku tuh pengen ngobrol-ngobrol banyak sih, pengen tahu perspektif dari para apa namanya bukan mahasiswa ya, kalian kan belum mulai kuliah nih, maksudnya kayak para pelajar, nah pelajar Indonesia yang mendaftar kuliah ke luar negeri khususnya ke UUM. Boleh tahu nggak apa sih namanya kenapa kamu consider UUM sebagai pilihan lanjutan kamu kuliah nih? Lanjutin kuliah di sana tuh kenapa? Jadi sebenarnya sebelumnya aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat ke Malaysia, Kak. Cuman aku tuh dari kecil memang pengen banget kuliah di luar. Nah, sebelum itu aku pengennya di Jerman kan. Tapi karena ada beberapa kendala, jadinya akhirnya nggak jadi. And then temanku tuh kayak ngasih saran, kenapa nggak di Malaysia aja, dibilang gitu. Baru kayak aku mikir kan, oh iya kenapa nggak di Malaysia, karena kan memang tujuanku pengen di luar. Cuman karena di Jerman nggak kesampaian, setidaknya adalah yang nggak terlalu jauh gitu loh. Habis itu aku searching gitu tentang University in Malaysia, dan ketemulah UUM. Habis itu aku research about UUM gitu, kayak facilities, baru education-nya gimana, dan lain-lain. Tapi sebelum itu aku belum kayak fixin banget UUM ini kan. Habis itu aku ke Malaysia buat bener-bener langsung cari-cari universities. Cuman aku belum ke UUM waktu itu. Aku ke Jadi cuma ya, sempet jalan-jalan ke Malaysia ke ngelihat universitas yang di Kuala Lumpur berarti ya? exactly. Oke. Ya, kayak gitu. Karena kan di UM kan kita harus 6 jam dari KL kan. Yes, lokasinya nggak Jadi di Kuala Lumpur. Terus, ya, terus, terus, terus. dan aku juga keterbatasan waktu, aku nggak terlalu lama di Malaysia. Aku cuma ke beberapa universities, public and private universities. Nah, cuman kok kayak aku belum serak gitu loh. Aku belum nemu kayak yang aku mau. Oke. Itu akhirnya aku ke Indonesia, dan di situ pun aku belum kayak fixin aku jadi nggak ya ke Malaysia. Sempat berubah beberapa rencana, kayak aku pengen coba PTN juga dan pengen coba sekolah kedinasan. Cuman memang alhamdulillah rezekinya di Malaysia karena Rezeki Allah sama jodohnya kali ya. Untuk ya. sekolah kuliah nih emang kayaknya dijodohin gitu sama UUM ya kan? Nah, abis itu aku ke mana, ke kedutaan Malaysia. Iya, kita pertama kali ketemu di situ kan. Iya Aku benar, ketemu aku ingat. Kita pertama kali ketemu itu ketika kakak lagi pameran pendidikan di Kedutaan Malaysia, yang emang sebenarnya ini acara tahunan, setahun 2 kali ada. Cuma memang tahun ini karena keadaan nggak ada nih si pameran itu. Kita ketemu berarti waktu itu bulan April apa Oktober ya 2019? kayaknya 2020 tahun ini ya. Enggak dong. 2020 Tahun lalu. 2019. Iya, Tahun akhir lalu, tahun. 2019 Oktober, Sazi. Oktober
Oktober agak Oktober apa November, pokoknya akhir tahun ya kan? Iya. Iya, jadi Nah, ketemu Mbak Kiki di situ kan. betul. Terus? Nah, pas banget pas masuk tuh langsung booth-nya UUM. Oke. Jadi Sama booth gitu UUM tuh justru booth yang pertama kamu datang ini? yes. Oke. Dan aku oh ini UUM nih yang gue penasaran banget tapi belum sempet ke sana. Habis Yes. itu ketemu lah sama Kiki, and then we talked like semuanya, everything. Yes. Terus aku nanya ke mama tentang, "Ima, aku mau banget nih dengan sekolah yang gini, fasilitas yang bagus, udah dapet bachelor degree, and apa biayanya yang nggak terlalu mahal, yang True. yang terjangkau banget buat sekolah di luar dengan fasilitas yang kayak gitu." Dan mamaku kayak considering gitu kan, kayak oh iya ya benar, bagus juga dan lain-lain. Akhirnya ngomong sama ayah dan alhamdulillah akhirnya fixin ke UM with ke UUM. Akhirnya waktu selesai abis kita ketemu di embassy, kita ketemu lagi di Bogor ya untuk memfinalize persiapan pendaftaran ke UUM, kayak dokumennya, alur pendaftarannya kayak gimana. Itu kita ketemu Sazi 10 UUM Info Day yang kita adakan secara private oleh UIC. Jadi memang audiensnya nggak terlalu banyak. Jadi nanti sesi tanya jawabnya itu bisa mendalam, bisa detail, dan aku bisa benar-benar ngobrol satu-satu sama keluarganya, sama orang tuanya, sama anaknya, sehingga bisa makin meyakinin lagi nih keputusan untuk kuliah ke UUM, ya kan? Sampai akhirnya kamu daftar deh di bulan apa ya? Januari ya? Januari gitu deh ya. Jadi awal tahun masuk semester kedua kelas 12, kamu udah ibaratnya ini udah tenang, udah di UUM gitu ya, tinggal fokus ke ujian-ujian lulus sekolahan aja. Boleh nggak Sazi cerita dikit nih, alur cara ngedaftarnya lewat UIC itu kayak gimana sih? Masih inget nggak kayak dokumennya, atau mungkin gimana waktu itu, apakah mudah, gimana UIC membantu atau memfasilitasi pendaftaran waktu itu? Masih inget banget dong. Pertama aku ketemu secara private gitu, cuman sama ibuku, aku dan Kak Kiki sama Mbak ya, Bu Rita. Dan kita di situ intimate banget sih, bener-bener face to face, semuanya kayak dia bener-bener transparan gitu ngasih taunya, which is jadinya mamaku dan aku pun lebih jadi lebih fixin banget gitu. And then melakukan pembayaran termin 1 dan lain-lain. Abis itu kita ketemu lagi, ngefixin lagi majornya aku mau di mana. Buat berkas-berkas, gampang banget. UUS itu udah benar-benar ngasih facilities yang banget. Aku cuma tinggal ngasih berkas-berkas raport semesterku dari 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 5 waktu itu, karena kamu belum puas. Iya, 1 sampai 5. Terus paspor. Iya itu, dan nilai-nilai doang, habis itu pas foto. Ya, pas foto, paspor, pokoknya simple banget deh, dan visa dan lain-lain itu urusan UIC Education, jadi alhamdulillah aku. Jadi bab yang paling susahnya itu udah dilempar ke kita ya. Jadi emang dari secara alur, memang pendaftaran ke UUM ini kita kan nggak pakai tes, pasti tahu kan? Itu di situ memang semacam privilege kali ya kita sebagai international student, karena mungkin jarak, nggak mungkin kita untuk ngetes anak Indonesia yang udah ke sana. Jadi memang hanya seleksi nilai rapor. Dan menurut aku sih, Sazi, keputusan yang tepat sih, karena pada saat itu kita belum tahu akan corona kan ya. Like kita kira bakal semuanya kayak ya udah kayak seperti biasa, ternyata Maret bisa ngapa-ngapain. Makanya alhamdulillah banget, dan orang tuaku pun alhamdulillah banget aku udah punya tujuan ke Malaysia. Dan kan yang lainnya dengan yang tadinya kayak SBM dan lain-lain diundur, jadi kan makin adanya pandemik ini kan jadi makin susah ya semuanya. Dan aku alhamdulillah udah daftar di UIC, udah diurusin dan lain-lain, udah lega lah alhamdulillah. Jadi satu persatu tuh udah lumayan terbuka jalannya buat aku kuliah. Iya. Jadi emang makanya aku tuh selalu kayak berusaha untuk meyakinkan anak-anak kalau memang goals-nya pengen coba untuk kuliah di luar negeri gitu, terus memang pengen coba
pendidikan yang lain selain di Indonesia. Udahlah, begitu rapor semester 5 keluar, langsung aja daftar, nggak usah kayak galau ini, galau itu. Karena kita nggak akan tahu makin kesana nih, kita makin sulit atau makin gampang nih perjalanannya, ya kan? Nah, persiapannya tuh sekarang kan berarti saya sudah tinggal untuk tunggu sertifikat IELTS untuk tes. Pasti sekarang lagi fokus untuk nginget-inget lagi bahasa Inggris supaya nilai IELTS-nya lulus ya. Selain itu nih, selain yang berbau akademik, Sazi udah persiapin apa aja sih buat berangkat nih? Kan so far sampai sejauh ini sih kita sih pengennya, berdoanya, dan kita selalu berusaha komunikasi sama pihak kampus untuk mudah-mudahan Oktober tuh kita udah back to normal, anak-anak bisa berangkat. Karena memang tujuannya kuliah di luar negeri kan kamu pengen experience-nya ya, the life experience-nya. Walaupun ya online learning juga ya nggak apa-apa sih kalau itu. Tapi yang mudah-mudahan Oktober kita berangkat nih. Andai kata doa kita diijabah, beneran nih Oktober kita berangkat, kamu udah belanja apa aja? Kira-kira bakal apa yang kamu boyong dari rumah kamu ke kampus? Wow, pastinya banyak banget. Apalagi buku yang lumayan rempong ya, Bu. Jadinya pertama tuh pasti aku baju dan lain-lain. Karena di UM kan bajunya harus lebih sopan ya. Dan kita harus pakai celana bahan dan lain-lain. Jadi aku tuh mencoba diriku buat menjadi lebih feminim lagi. Jadi tuh sekarang mama lagi ribet banget beliin baju-baju tunik, baju-baju panjang. Karena dia mau anaknya lebih feminim gitu di negara orang. Habis itu aku peralatan-peralatan kayak stationery kayak gitu. Habis itu ya paling sekarang kayak gitu deh, dan magicom. Mamaku mau bawa magicom. Tetep ya Allah, padahal nasi di situ banyak, ya ampun. Liwet di sana kita. Oh, liwet ikutan atuh. And then obat-obatan. Terus dan apa ya, paling kayak peralatan-peralatan kayak gitu sih. Cuman aku belum terlalu yang spesifik banget karena masih take it slow, aku masih fokus yang buat IELTS ini. Cuman beberapa aku udah lumayan organize gitu, ditata dan dicatat-catat gitu di notes aku mau bawa apa aja. Sekarang juga mungkin juga karena kemarin mall sempet tutup, mau belanja apa-apa juga sulit ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau belanja mah cepet lah. Beli berangkat hari ini, dapat hari ini insya Allah. Oke Sazi, teman-teman Sazi nih yang seangkatan Sazi dari SMA 6, pada kuliah di mana sih rata-rata? Terus kayak apa pendapat mereka soal keputusan Sazi untuk kuliah ke luar negeri? Terus kayak kenapa Sazi nggak coba SBMPTN? Terus ya pokoknya kalau di lingkungan Sazi tuh vibes-nya gimana sih soal kuliah di luar negeri? Terus soal SBMPTN tahun ini yang sangat-sangat menurut aku tuh challenging kali ya. Dengan keadaannya, jadi dengan sistemnya ngebuat semuanya yang tadinya udahlah SBMPTN emang susah, jadi tambah ribet gitu ya kan. Coba cerita dong kayak apa sih anak kelas 3 nih, maksud anak-anak yang baru lulus tahun ini tuh keribetannya kayak apa, kesibukannya tuh lagi kayak apa nih di bulan sekarang ini. Teman-teman Sazi sih mungkin ya. Kalau Sazi kan lagi fokus IELTS doang. Nah, jadi buat teman-teman aku sih kebanyakan dia PTN, nyobain PTN, alhamdulillah. Tapi ada beberapa juga temanku yang pengen di Malaysia juga, di luar negeri. Ada juga yang di Malaysia. Tapi kebanyakan buat teman-teman cewekku tuh memang di PTN. Indonesia berarti ya? Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Baru pas mereka tahu aku mau di luar, sebenarnya tuh aku memang udah dari awal aku masuk SMA tuh aku memang sudah punya tujuan buat ke luar negeri, khususnya Malaysia. Jadi tuh rencana ini tuh udah lama banget Kak, dan alhamdulillah diijabah sama Allah. Jadi teman-temanku juga alhamdulillah mensupport banget sih, dan ada juga yang kayak jadi di Malaysia gini. Cuman ya alhamdulillah aku juga karena this is one of my dreams, jadi aku bener-bener seneng banget. Baru mereka ya keluh kesahnya pasti yang ikut PTN, khususnya yang UTBK, SBM, dia benar-benar ini rada-rada takut juga, gelisah. Apalagi kan hari ini tuh lagi UTBK ya. Dari tanggal 5 kan UTBK, dari tanggal 5. Jadi mereka lumayan deg-degan gitu, cuman ya yakin aja sih insya Allah bisa. Dan kemarin kan diundur-undur terus kan, dan
dengan banyak pandemik ini kita harus pakai protokol-protokol kesehatan, jadi lumayan ribet. Dan tapi tadi aku lihat sih, aku sempat ketemu teman-teman aku dulu, teman aku tadi sebentar kan. Ya aku yang dengar dari mereka sih ya dibawa santai aja sih, walaupun lagi pandemi kayak gini kan. Ya. Mau gimana juga, iya. Tetap harus ngejaga mental health, mood, semangat harus tetap positif supaya hasilnya pun positif. Ajakin dong teman-temannya ke UUM. Pendaftaran masih ada loh sampai 25 Agustus. Ya, dan saudaraku tuh ada yang interest banget sama UUM. Oke. Aku ke UUM kan. Jadi kayak dia kan ini gimana nih, kan dia cowok, namanya Iqmal. Dia bilang, Mal, gimana ikut UTBK atau apa? Dia kan rencananya tadinya mau ikut mandiri. Cuman dia bingung mau ikut mandiri atau enggak. Baru, udah nggak apa-apa di Malaysia aja dan lain-lain. Nah makanya dia tuh UUM ini dia jadi consider gitu loh buat di UUM. Katanya kalau misalnya gue nggak rezeki, mungkin gue insya Allah ke UUM SAS, dia bilang gitu. Terus kasih dong nomor kakak sama Iqmal. Udah dong, udah ditunggu aja ya kak. Dapat bonus duit jajan, Alhamdulillah, makanya jangan sampai Iqmal tahu. Jangan sampai Iqmal tahu. Oke, Sazi kan pasti yang tadi Sazi bilang ya, pas emang udah punya mimpi atau cita-cita atau bayangan lah dari kamu masuk SMA, pengen kuliah di luar negeri. Terus jalannya tuh dilancarin, diketemuin, plus jodohnya, rezekinya, support dari orang tuanya juga ada. Boleh tahu nggak kan UUM nih lokasinya unik ya. Kita kan bukan kayak di Jakartanya Malaysia, bukan di Kuala Lumpurnya nih. Pasti dong, ada lah pasti mungkin di awal-awal kamu tahu UUM ada, hah, di mana ini UUM gitu kan? Terus akhirnya tahu, pasti kamu juga cari tahu dong di sosial media atau dari Google. Gimana dari kamu mungkin kaget atau mungkin pertamanya ilfeel mungkin aku nggak tahu sampai akhirnya oke, berangkat deh. Nah apa tuh yang akhirnya meyakinin kamu? Padahal lokasinya tuh ya nggak karena banyak banget nih anak-anak tuh yang kayak aduh nggak di KL ya kak, nggak di KL. Jadi masalah lah gitu karena lokasinya. Kenapa tuh? Sebenarnya pertama kali aku tahu UM dan itu di Kedah, which is 6 jam dari KL kalau kita mau ke sana. Aku sebenarnya nggak terlalu musingin gitu loh, cuman yang lebih ribet tuh orang tua aku kan, karena kan mungkin mereka kayak kalau misalnya ke Malaysia mereka paling ke KL, ke daerah-daerah sana, belum pernah ke Kedah, dan belum pernah ke UM-nya gitu, baru kayak oh ini di mana kak 6 jam dan lain-lain. Cuma tuh aku memang nggak terlalu memikirkan karena kan aku tuh orangnya as long as gue nyaman, it's okay. Baru akhirnya tahu dan sebenarnya kita juga bisa naik pesawat juga kan? Bisa banget. Pesawat cuma 45 menit kok. Iya, dan 6 jam kayak transport itu ya nggak apa-apa lah, terbayarkan dengan facilities-nya, facilities ini. Exactly. Baru pemandangannya, sekolahnya, dan lain-lain yang aku lihat dari internet dan lain-lain, dan aku lihat dari review-review orang, kayaknya ini meyakinkan aku. Jadi, walaupun dia jauh, tapi kalau itu bukan, kata aku itu bukan salah satu problem. Bukan problem ya. Iya, karena kan aku juga memang mau kuliah di luar, dan orang tua aku pun dari itu jadi bilang kayak, udahlah, jauh-jauh aja nggak apa-apa. Ya kan nanti juga bakal balik-balik lagi insya Allah, dan pastinya bakal balik lagi, dan itu terbaikan semua sama facilities-nya, and then pendidikannya, alumni-alumninya yang aku lihat bisa bagus banget, itu bisa ditandingin lah pokoknya alumninya. Habis itu kalau soal lokasi sih emang mungkin itu mungkin salah satu bukan kekurangannya, kayak oke lah itu kontranya dari UUM. Tapi ya itu bahwa pro-nya atau plus poinnya karena lokasi kita yang bukan di Jakarta, bukan di Kuala Lumpurnya, jadi kita tuh punya semua fasilitas yang anak-anak perluin, terus kampusnya juga luas banget, udah kayak kota mandiri sendiri gitu ya, dari sampai berkuda, mall, ada Pizza Hut, itu di dalam kampus, jadi walking distance dari asrama kalian. Transportasi dikasih gratis, asrama murah, cuma 300 ribuan sebulan kan kalau kita yang hitung. Jadi memang oke, kontranya jauh, tapi pro-nya ternyata banyak banget gitu ya. Plusnya tuh jadi bonusnya tuh jadi banyak gitu. Dan jadi kenapa?
even dia jauh, Hmm. kan dia gede banget. Jadi tuh kita bisa kayak ngerasa nyaman Udah, gitu loh. nggak perlu kemana-mana. Iya. Kayak muterin kampus aja sehari belum tentu keputer gitu ya kan? Dan aku denger kayak 3 kali, 4 kali lebih gede dari UI kan. Iya, UI Depok itu sekitar Iya. 300 hektar, kalau UUM itu 1000 hektar dari segi luas. Jadi udah 3 kali besarnya UI Depok. UI Depok Iya. aja pasti udah gede banget dong, ya kan? Aja Itu belum muterin UI Depok, ini gimana UM? Nah, jadi ya seperti itu. Nah, aku senang banget nih dengan apa ya mindset young millennials yang terbuka kayak Sazi ini. Jadi emang kalau aku lihat nih dari pertama ketemu Sazi pun, Sazi ini tipikal millennials yang gaul, cantik, pinter. Amin, Itu, alhamdulillah. iya dong, anak UIC. Tapi juga kamu tuh apa ya, you are doing it in proportional gitu, sesuai porsi. Jadi kayak kalau porsi aku mau main ya segini, porsi aku belajar ya aku harus emang kayak begini. Memang kalau belajar tuh ya nggak bisa sambil tempat yang hits di Kuala Lumpur, bisa nongkrong tiap habis kelas. Kan gue mau belajar, bukan mau nongkrong, ya kan? Nah, mindset kayak gitu tuh, salut sama Sazi nih, anak muda yang Thank kayak you. gini nih. Nah, apa namanya, cerita dikit dong, Kak, kenapa kamu akhirnya decided untuk ngambil jurusan international business? Karena kalau nggak salah di awal ngobrol, Sazi sempat tertarik juga sama international affairs ya, INTAF ya, HI. Sampai akhirnya ke IBM tuh shiftingnya kenapa tuh? Cerita dong. Oke, jadi aku tuh sempat bingung sama international affairs and communication. Nah, karena kan menurut aku tuh passionku di sana. Aku tuh bisa berbicara, bisa socialize, bisa communicate with others tuh lebih gampang dan lebih enak aja loh. Aku Iya, menurutku iya. itu. Habis itu makin kesini, kayak aku nyari tahu juga. UM ini kan university based management kan. Jadi dia kayak bagusnya tuh manajemennya gitu. Iya, unggulan. Dan Program unggulan kita. ya unggulan itu manajemen, dan international business and management ini salah satu favorite-nya, salah satu one of the best faculties dan lain-lain kan. Habis itu aku kayak, dan teman-temanku yang kuliah di UM, khususnya yang di International Business Major itu banyak. Baru kayak aku mikir, kok teman-teman aku bisa, kok aku enggak ya? Dan aku mikirnya kayak, bisnis juga bagus-bagus juga, karena kan keluargaku juga ada bisnis yang alhamdulillah lumayan bagus juga. Baru kayak aku mikir, ini kan kayak business and management ini kan kayak global gitu loh, kayak dia bisa kemana aja, ya kan? Jadi, dan ini juga hype banget, baru kita belajar banyak banget dari ini, kita bisa jadi entrepreneur, bisa kerja di office, dan lain-lain. Jadi ini, dan alhamdulillah aku mutusin decide to take an international business and management major, karena yang paling bagus, dan orang tuaku juga setuju banget di sini, karena kan salah satu favorite-nya. Baru dia mikir kayak, udah kuliah jauh-jauh kok nggak yang favorite aja gitu loh. Dan pas aku lihat apa tuh namanya pelajaran-pelajarannya, ya insya Allah bisa lah. Walaupun ada beberapa yang aku kurang paham dan kurang bisa, cuman kan bisa dengan belajar. Benar, apalagi kalau udah semangatnya nih udah semangat 45 gitu ya untuk mencapai cita-cita, apa sih yang nggak bisa ya kan? Tapi itu benar banget yang tadi Sazi bilang, bahwa jurusan international business itu memang salah satu jurusan unggulan kita, dan juga memang jurusan favorit nih anak Indonesia tuh rata-rata tuh ngambil jurusan itu. Sehingga apa namanya, benefitnya apa sih? Benefitnya adalah kamu apa namanya, punya banyak mentor. Jadi senior yang jurusannya international business tuh banyak. Otomatis si abang-abang, si kakak-kakak ini yang sesama Indonesia bisa jadi mentor kamu bisa banyak tanya, bisa banyak curi tips and trick untuk menghadapi mata kuliah ini supaya lulus seperti ini dan segala macam sesuai dengan apa namanya, visi misi kamu nih mau gimana nih gitu kan. Jadi bisa minta guidance. Selain itu juga benefitnya IBM yang tadi aku bilang ya, itu salah satu program unggulan. Juga apa sih yang tadi kamu bilang, bahwa kayaknya kalau IBM tuh nggak dikotak-kotakin, adalah ilmu yang cukup general yang bakal banyak bisa kepake
dipakai di semua industri, mau industri apapun pasti perlulah bagian bisnisnya gitu ya, mengembangkan lagi usaha perusahaan tersebut gitu. Plus satu lagi nih, aku juga mau mention bahwa di Indonesia itu untuk international business itu universitas yang punya titel S1 international business itu belum banyak. Setahu aku, terakhir aku cari tahu itu cuma ada Prasetya Mulia, Pelita Harapan, dan kayaknya kalau PTN itu cuma SBM-nya ITB dan UI. Jadi memang gak banyak lah ya, bisa dihitung jari. And universitas-universitas yang tadi aku sebut, kalau nggak universitas yang unggulan, UI, ITB yang masuknya susah gitu ya kan, saya mahal juga SBM, plus yang UPH dan Prasmo juga mahal juga. Jadi maksud aku adalah di Indonesia tuh masih sedikit graduan-graduan dengan titel Bachelors of International Affairs. Jadi nanti ketika Sazi lulus nih, titel kamu nih bisa dibilang tuh dicari-cari gitu kan. Dikit nih, ayo kita ambil anak-anak IBM. Oke, pertanyaan terakhir nih, aku pengen nanya. Apa sih cita-citanya Sazi ini udah kebayang belum nih? Planning-planning yang udah Sazi bayangin ke depannya gimana? Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Cerita deh planning Sazi ini. Walaupun kuliahnya belum mulai, tapi cita-citanya kan harus sudah ada. Iya dong. Apa tuh planning-planningnya? Jadi aku tuh udah ada planning. Aku tuh kan kayak kita tuh kan sekarang lagi hype banget e-commerce like benar. Unicorn ya, unicorn company, Tokopedia, lalalala itu ya kan? Dan aku tuh pengen banget kerja kalau udah lulus atau bisa pun magang nanti karena UM kan kita lulusnya dengan magang ya. Right. Kita nggak ada skripsi, jadi lulusnya cuma pakai ya, gak ada skripsi. Ini salah satu benefit banget bachelor degrees without apa sih namanya skripsi, dan kita magang with fresh graduate with experience. Ya itu tuh bagus banget. Dan aku pengen kerja banget di e-commerce itu karena kayak aku ngeliatnya kayak seru gitu loh, dan kayak kan kita suka beli Shopee baru nanti kita kerja di sana. Emang tadi ada misalnya how do you know kerja di Shopee di e-commerce itu seru? Ada temen, ada saudara, apa emang cari-cari tahu? Aku pertama lihat di TikTok. Aku ngeliat ada orang yang kerja di e-commerce, which is Shopee. Kan Shopee itu kayak Shopee, Google, dan lain-lain. Kayak tempatnya tuh seru gitu, kayak fun to work gitu loh. Jadi kita nggak ngerasanya tuh kayak monoton, kita ngeliat ini. Dia tuh kayak colorful. Nggak kaku ya? Nggak kaku dan seru. Habis itu, nggak tau aku ngeliatnya kayak seru aja doh. Baru kayak suasana-suasananya. Pokoknya fun banget. Saya sih tahu Mas Denny ya, udah ketemu belum sih sama Mas Denny? Yang ada di wawancara UM waktu itu. Wawancara? Apa gimana? Yang mana wawancara? Belum berarti aku belum. Salah satu timnya UI sih, timnya kita. Tapi mungkin nanti baru ketemu, biasanya sih Mas Denny baru involve ketika pre-departure briefing, which is briefing yang kita adain sebulan sebelum keberangkatan untuk mempersiapkan barang-barang sama apa-apa aja yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan. Sama biasanya pas berangkat tuh sama Mas Denny. Mas Denny itu kerjanya di Shopee dan dia anak international business. Wah, aku baru tahu kamu minat di e-commerce. Kalau tahu kamu emang kayak ada interest ke situ dari dulu deh ceritanya. Mas Denny udah dari kapan ya? Mungkin udah setahun atau 2 tahun deh kerja di Shopee. Emang sih enak banget kayak makan dikasih, terus kayak fun aja gitu kerjanya. Dan bisa loh Kak, kong-kali-kong lah. Nah dong, pokoknya nanti kamu bilang aja sama aku sampai sama Denny dan ini mau magang beres. Dan aku juga pengen kerja di, aku pengen jadi entrepreneurship, like business woman. Woman kan Oke. Entrepreneur. Dan aku kan keluargaku punya some business, lagi di gini, frozen food dan lain-lain. Kalaupun nanti, ya, dan alhamdulillah udah lanjutin usaha keluarga gitu.
dan kayak Nah, kalaupun nanti amin, kayak nanti dia berkembang pesat jadi lebih gede lagi, aku pun nanti disuruh sama orang tuaku buat ngelanjutin atau jadi salah satu person behind the company, aku mau sih, kan karena, aku mungkin bisa dari e-commerce itu aku bisa belajar tentang bisnis dan lain-lain kan. yes. Nah, Jadi gimana kamu caranya benar, nggak cuma udah ada wadah untuk mengeksplor kemampuan kamu, kamu juga udah punya pengalamannya nih dengan si magang itu, si praktikum kerja yang memang bagian wajib dari syarat kelulusan. Nah, maksud syarat kelulusan tuh kakak sedikit sekalian ngejelasin sama Sazi nih. Jadi di UUM itu Miss Sazi International Business kan 8 semester ya. 8 semester kan. Jadi kuliah yang di kelasnya, kuliah yang belajarnya tuh Sazi cuma 7. Di semester ke-8, full selama 1 semester kamu akan praktek kerja. Nah, praktek kerja itu ya itu saatnya kamu hunting tuh industri-industri kerja yang pengen kamu ceburin, kamu pengen start karir kamu di industri mana. Ini juga yang selalu aku cerita nih sama adik-adik aku kalau kita ketemu info day. Kamu kenapa pilih jurusan itu? Goals yang pengen kamu pengen itu apa sih gitu. Dan nanti aku selalu kayak nyemangatin mereka untuk kalau emang kamu industrinya let's say pengen di oil company gitu ya, atau kayak kamu deh pengen di e-commerce, nanti praktikum kamu fight untuk dapat di e-commerce dari semester 5 atau semester 6 tuh kamu udah mulai siapin CV, terus mulai sounding, cari-cari tahu prosesnya gimana. Insya Allah dapat praktikum di situ. amin ya Allah. Dan nggak Dan gitu loh. Apa tuh kenapa? aku kayak, gimana ya, kalau itu kan kita kan, salah satu syarat lulusnya kan kita bisa magang kan, Yes. di company-company. Ya mungkin kalau misalnya nanti aku nggak dapet e-Shopee, aku bisa dapet company yang lain. Kalau misalnya kerjaku bagus, kinerjaku bagus, kan kita nggak ada yang tahu kita bisa direkrut kan, Kak? Nah, itu bisa banget. Nah, Karena emang banyak banget kasus kayak gitu. Karena magang nah, kita ini kan durasinya selama 1 semester, which is like iya. 5 bulanan lah ya prakteknya. Mhm. 5 bulan itu waktu yang cukup lama untuk sebuah perusahaan atau HRD menilai Sazi nih, apakah kamu memang layak jadi bagian dari perusahaan itu, dan tentunya Sazinya harus juga menunjukkan kualitas ya, harus profesional, hardworking, harus ya emang nunjukin lah kualitas yang kamu punya. Insya Allah mah dilamar itu mah banyak banget yang kejadian kayak gitu, bakal kayak Amin udah ya Allah, amin. jadi kayak ada apa sih namanya teman-teman kakak atau adik-adik kakak tuh karena kan wisuda itu setahun itu cuma kadang ada yang sekali, kadang ada yang 2 kali. Jadi dari kita selesai praktikum, Mhm. uh, kita mau wisuda tuh misalnya kita selesai praktikumnya tuh bulan Juni, nggak bisa tuh kita Juli minta wisuda, harus nunggu kan, nunggu sesi Mmm. wisudanya. Kadang-kadang anak-anak UM tuh belum di wisuda udah kerja, karena kalau nungguin iya, karena kalau nungguin wisuda nganggur dulu tuh berapa, 4 bulan, 5 bulan, kan sayang ya gitu. Dan apalagi Iya. kalau misalnya tiba-tiba kesempatan kerja yang itu datang dari tempat kamu praktikum, biasanya si perusahaan tuh, "Udah, langsung aja, kamu nggak usah berhenti-berhenti, langsung masukin CV gini, kamu selesai hari itu, Oh. besoknya langsung jadi pegawai, langsung bulan depannya gajian." Karena sedikit cerita nih, itu juga yang kejadian sama Nah, kakak. Kakak tuh belum wisuda, udah alhamdulillah udah dapat kerja gitu. oh my God, keren banget. Dulu ya kan. Dan itu sama kayak gitu. Jadi nunggu wisuda tuh aku sekitar 6 bulan, tapi aku udah sengaja coba-coba rezeki gitu kan ya. Begitu di interview, begitu HRD bilang, "Oke, kamu diterima," baru ngomong, "Tapi saya belum wisuda. Jadi saya nanti pas wisuda minta cuti ya." Aku udah itu pesennya bahwa udah sounding bahwa takutnya kan Iya. takutnya kamu masih probation belum belum bisa Mhm. cuti gitu kan, masa gara-gara nggak boleh cuti nggak wisuda kan sedih ya. Iya iya. Jadi gimana tetap pengen wisuda. Jadi ya kayak gitu-gitu deh, itu yang pengalaman kakak waktu itu. Jadi yang aku minta tuh boleh cuti ya pak ya, karena saya wisudanya 3 bulan lagi gitu. Masih probation. Dan oh iya Kak, salah satu plus poinnya juga yang aku lihat banget di UM ini, Hmm. dengan adanya kita nggak ada skripsi diganti magang ini tuh, kalaupun memang nanti kita nggak direkrut, kan udah jarang banget nggak sih sekarang kayak fresh graduate with experience gitu. Jadi itu jadi plus point buat di CV kita, buat kita ngelamar-ngelamar ke perusahaan lainnya. Dan menurut aku sekarang tuh jarang banget, kayak sekarang universities tuh
mau dia tinggi atau dia apa, tapi nggak ada etos kerja dan etos kerja, attitude dan lain-lain, pengalaman kerja juga itu kayaknya kurang sih. Apalagi dengan adanya kayak gini kan kita bisa menilai diri kita, oh nanti kita di dunia kerja kayak gini nih dan lain-lain. Jadi ini such a ngomongin soal etos kerja dan attitude, ya dua itulah yang nggak ada sekolahnya kan. Maksudnya nggak ada sekolah attitude, nggak ada sekolah etos kerja, nggak ada. Jadi kamu bisa mendapatkan quality etos kerja yang bagus, attitude yang bagus ya karena kamu dijeburin ke industrinya. Kamu langsung ngejebur, belajar deh tuh supaya nggak tenggelam di industri itu. Caranya gimana? Kalau emang ada attitude kita yang harus dikoreksi ya kita koreksi gitu kan. Nah, plus poinnya bahwa kamu tuh udah dijeburin ke industri kerja jauh sebelum kamu wisuda, jauh sebelum kamu harus beneran nyari kerja gitu, ngertinya. Jadi itu kamu udah selangkah lebih maju dari yang dengan seangkatan kamu yang lain. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sazi, ih kok seru banget sih ngobrolnya sama Sazi. Udah berapa lama nih? Sok atuh. Sok atuh pesan terakhir apa sebelum kakak tutup Zoom ngobrol-ngobrol kenalan yuknya. Ada nggak yang pengen disampaikan? Apapun dah, terserah. Pokoknya bagi kalian yang mau kuliah di luar negeri, ini bagus banget sih. UM nih one of kayak bisa jadi consideration gitu. Dengan apa yang kalian bisa dapat bachelor degrees, abis itu fresh graduate with an experience, itu bagus banget. Terus semesternya cuma 15 juta. Itu yang paling penting orang tua dan lain-lain. Harganya kayaknya di Indonesia ada yang lebih mahal nih semesterannya. Pasti. Nah, dengan semuanya yang kayak gitu tuh ini worth it banget sih menurutku. Worth it banget. Very worth it. Habis itu bagi kalian yang pengen kuliah di luar tuh nggak usah takut. Maksud aku ya it's okay ya. Mungkin ketakutan itu ada, parno itu ada. Cuman as long as kamu yakin kalau kamu bisa, karena kata orang tua aku tuh work, pursue, and prove it. Jadi kalau misalnya kamu yakin kamu bisa ya buktiin dan kasih tahu ke orang nih gue kuliah di luar negeri kayak gini jauh dari orang tua dengan hasil yang insya Allah bakal membawakan hasil yang membanggakan dan insya Allah bisa. Pokoknya bisa deh. Bisa. Harus semangat ya guys. Oke Sazi, makasih banyak ya sayang waktunya ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah secepatnya di pre-departure briefing nih, ya kan? Untuk sekarang sih, Sazi lagi in the middle, kalau untuk yang anak-anak yang as of hari, sekarang bulan apa sih? Juli ya? Nah, kalau Juli nih sekarang fokus kita lagi ngurusin visa kalian. Jadi visa masih ongoing, masih terus berjalan, alhamdulillah semua masih lancar. Dan tinggal insya Allah sebulan sebelum keberangkatan kita ada pre-departure briefing, di mana kita ketemuan sama semua teman seangkatan Sazi. Mudah-mudahan udah ini ya, udah kondusif, jadi kita bisa berkumpul gitu ya. Karena rasanya pasti beda kan, kalau bisa aja aku pre-departure briefingnya via Zoom, cuma kayaknya enakan ketemu kan, jadi bisa kenalan, bisa tukeran nomor, orang tuanya pun bisa sering berkenalan, jadi supaya biar gimana nih anak kita bakal senasib nih calon-calon anak rantau. Oke Sazi, makasih banyak ya sayang. Good night. Iya, makasih juga, sama-sama. Salam buat mama, salam buat keluarga, oke? Dadah, assalamualaikum. Salam, bye.